waktunya untuk untuk melakukan untuk melakukan tugas kalian. Di sini kami akan sosialisasi tentang perlindungan konsumen. Oke. Oke. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada teman saya Imam Wahyudi, yang kedua Indra Padilla, yang ketiga saya sendiri Regita Valensi, dan yang keempat Rivi Andes. Untuk materi akan dibawakan oleh Imam. Silakan Imam. Terima kasih pada Regita. Materi pertama akan menjelaskan tentang konsumen dan perlindungan konsumen. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara hukum perlindungan konsumen dengan hukum konsumen. Konsumen perlindungan memiliki sifat lebih khusus mengatur dan melindungi konsumen dalam kaitannya penyediaan barang dan atau jasa yang ada di masyarakat. Sementara hukum konsumen bersifat umum terkait dengan penyediaan barang atau jasa. Yang kedua ada tujuan perlindungan konsumen. Dari tujuan perlindungan konsumen ini ada beberapa poin. Yang poin pertama itu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Poin kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Poin ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Poin keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Poin kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Poin keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Slide selanjutnya ada membahas tentang asas-asas perlindungan konsumen. Terbagi menjadi 5 asas. Asas pertama yaitu asas manfaat, yaitu segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan, yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ketiga yaitu asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum, yaitu baik pelaku usaha ataupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Baik, terima kasih Imam. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Indra.
Baik, terima kasih kepada Regita. Di sini saya akan membahas tentang hak-hak konsumen. Yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang ketiga, ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan mengenai konsumen. Dan yang terakhir, ada hak untuk dilayani secara jujur dan tidak diskriminatif. Selanjutnya di sini ada kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan barang atau jasa demi keselamatan dan keamanan. Yang kedua, beritikat baik dalam bertransaksi. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar rupiah yang disepakati. Dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum perlindungan konsumen yang patut. Kemudian hak pelaku usaha. Yang pertama ada hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bersifat tidak baik. Yang ketiga ada hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dan yang terakhir hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andes, dipersilahkan. Selanjutnya ada kewajiban dari pelaku usaha. Yang pertama ada beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga ada memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat ada menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang terakhir ada memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya ada upaya-upaya penyelesaian sengketa. Yang pertama, melalui pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat pada suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan umum dengan mengajukan gugatan. Penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui pengadilan ini merujuk pada ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Yang kedua, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat juga dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Peran dari BPSK adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Bagi konsumen yang merasa hak-haknya telah dirugikan, dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke Sekretariat BPSK. Berdasarkan keputusan Menperindak No 350 MPP ke-12 2001, forum penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK diselesaikan melalui 3 cara atau metode penyelesaian, yaitu yang pertama, konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Konsiliasi merupakan salah satu pilihan dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang berada di luar pengadilan yang sebagai perantaranya adalah BPSK. Yang kedua, mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa konsumen yang berada di luar pengadilan dengan perantaranya BPSK yang dimana hanya sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini yang dimana inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak dengan didampingi oleh majelis BPSK sebagai mediator atau perantara yang bersifat aktif.
Bedanya dengan cara konsiliasi yang dimana majelis BPSK sebagai perantara bersifat pasif. Yang terakhir ada arbitrase, penyelesaian sengketa konsumen di mana para pihak menyelesaikan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Baik, terima kasih Andes. Selanjutnya akan saya jelaskan alur penyelesaian sengketa di BPSK. Yang pertama-tama, konsumen mengajukan permohonan atau pengaduan. Lalu akan diseleksi oleh administrasi sekretariat BPSK dan selanjutnya materi perkara diseleksi oleh ketua BPSK. Jadi dari sini akan ada dua kemungkinan, ditolak atau pengaduannya diterima. Apabila ditolak karena tidak memenuhi ketentuan atau bukan wewenang BPSK, maka konsumen akan diberikan pemberitahuan penolakan. Apabila pengaduannya diterima, lalu akan ditunjukkan kepada panitera. Setelah itu akan dipilihkan metode prasidang dan pembentukan majelis. Setelah itu akan ada konsiliasi, mediasi, atau arbitrase seperti yang sudah Andes jelaskan tadi. Dan setelah itu, setelah menentukan apakah akan menggunakan konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, maka keluarlah putusan BPSK tersebut. Selanjutnya ganti rugi. Yang dituntut dari produsen menurut pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari A. Kerugian atas kerusakan. Segala kerugian berupa timbulnya kerusakan pada barang-barang milik konsumen yang ditimbulkan oleh produk yang dipakai atau dibeli. Contohnya, konsumen membeli sebuah barang dan disimpan dengan barang lainnya dan menimbulkan kerusakan pada barang lain. Yang B, kerugian karena pencemaran. Kerugian berupa pencemaran yang ditimbulkan oleh produk yang dipakai atau dibeli. Contohnya, produk yang baru dibeli konsumen mencemari produk lain yang dimiliki, sehingga barang yang ada menjadi tidak berguna. Yang C, kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang dan garis miring atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kerugian berupa physical harm, atau dengan kata lain korbannya manusia. Kerugian fisik. Contohnya karena mengkonsumsi produk tertentu mengakibatkan seseorang sakit ataupun meninggal dunia. Selanjutnya, pedoman tentang jumlah, bentuk, wujud, ganti kerugian, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu 1. Pengembalian uang, 2. Penggantian barang dan garis miring atau jasa sejenis atau setara nilainya. Selanjutnya, perawatan kesehatan, dan yang terakhir, pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik, dari sini teman-teman apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk unmute atau bisa ditulis di kolom komentar. Dipersilahkan. Oh iya, sebelumnya teman-teman saya minta tolong sedikit. Oh, silakan Bunga Margareta mengangkat tangan. Oke, sebelumnya terima kasih kesempatannya izin masuk. Nama saya Bunga, saya mau nanya tentang tadi proses penyelesaian sengketa. Itu kan tadi dijelaskan kalau ada beberapa cara dalam proses penyelesaian sengketa. Nah, sebenarnya oleh siapa proses penyelesaian sengketa itu dilakukan dan bagaimana sih cara memutuskannya? Jadi kayak mungkin konsumen usahanya kah yang mengajukan, oke saya maunya mediasi, atau mungkin konsumennya yang ngomong atau gimana? Terima kasih.
Baik, terima kasih. Pertanyaan terhubung untuk sementara. Apabila yang lain ingin bertanya, dipersilahkan. Amar Hasan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, saya itu pernah dengar konsumen itu ada jenisnya ya. Nah, saya lupa jenis konsumen itu apa saja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Amar. Saya Imam Wahyudi akan menjawab pertanyaan dari Bunga Margareta, yaitu pertanyaannya, siapa yang menentukan tentang mediasi, konsiliasi, dan arbitrase? Yang menentukannya itu ada Sekretariat BPSK yang telah diatur dalam Menperindak nomor 350 MPP atau Cap 12 tahun 2001. Untuk Bunga gimana? Ada tambahannya? Atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Oke, udah jelas. Terima kasih, Imam. Oke.
Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amar Hasan. Yaitu pertanyaannya, jenis-jenis konsumen itu ada berapa? Yang pertama itu ada konsumen perorangan atau personal consumer, adalah konsumen yang memakai atau membeli suatu produk baik barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri. Contohnya individu atau keluarga. Yang kedua, ada konsumen organisasi, adalah konsumen yang membeli atau memakai suatu produk baik barang atau jasa untuk keperluan operasional atau organisasi tersebut. Contohnya adalah distributor, agen, dan pengecer. Apakah sudah cukup, Amar, atau ingin disanggah? Cukup, Indra. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih, Amar. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, dan saya juga ingin memberikan terima kasih sebesar-besarnya yang telah meluangkan waktu untuk mendatangi sosialisasi kami hari ini. Kesimpulannya, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu upaya untuk menciptakan perlindungan hak-hak konsumen adalah melalui upaya pengaturan hukum tentang hak, kewajiban, larangan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hubungan hukum. Saya Regita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum live, boleh on cam dulu nggak semuanya buat sesi dokumentasi? Saya kasih apa-apa ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya.